Memasuki awal 2021, gegap gempita optimisme menatap tahun baru terasa begitu kuat. Namun berbeda dengan aparatur sipil negara yang harus gigit jari, lantaran pemerintah membatalkan rencana kenaikan gaji pada 2021. Pupusnya harapan itu terjadi saat sebelumnya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Cahyokumolo dengan gamblang menyebut gaji ASN akan naik paling sedikit menjadi 9 juta rupiah. Pernyataan Menteri Cahyo kemudian viral dan menjadi pembicaraan hangat. Menanggapi informasi yang berkembang, Kementerian Keuangan turun tangan. Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran Kemenkyu Didi Kusnaini menegaskan tidak ada rencana kenaikan gaji ASN untuk tahun 2021. Sebab pemerintah masih fokus pada penanganan dampak pandemi COVID-19. Bahkan ada potensi pemerintah masih akan meningkatkan anggaran penanganan COVID-19 seperti pada anggaran biaya kesehatan dan perlindungan sosial di masyarakat. Ya, perubahan-perubahan yang dinamis ini itu memaksa kita untuk cepat melakukan adaptasi. Kita tidak bisa membiarkan masyarakat kita menjadi kesulitan. Ya, kita coba mengurangi beban mereka di tahun 2021 itu. Oleh karena itu, perlindungan sosial yang di dalam APBN 2021 disebutkan awalnya 110 triliun, mungkin akan dilakukan revisi ke atas. Demikian juga biaya kesehatan yang semula diperkirakan itu hanya sekitar 24 ditambah 30-an, sekitar 50 triliun, mungkin juga akan naik sebab terjadi kenaikan daripada jumlah masyarakat yang akan divaksinasi. Tak butuh lama, Menteri Cahyokumolo pun langsung meluruskan pernyataan sebelumnya dan menyebut kenaikan gaji ASN tak bisa terlaksana tahun ini. Karena prioritas anggaran untuk infrastruktur kesehatan dan bantuan sosial dalam kita menghadapi pandemi COVID ini, maka mohon maaf kalau memang ini belum bisa terpenuhi pada tahun anggaran 2020 atau 2021. Tapi saya yakin pemerintah akan terus memperhatikan ini yang berkaitan dengan berbagai tunjangan. Meski kenaikan gaji ASN tertunda, masih ada kabar baik. Gaji ke-13 bagi ASN di 2021 masih tetap ada. Bukan hanya itu, pemerintah juga masih mengkaji kemungkinan kenaikan tunjangan kinerja dan rumusan baru pensiun ASN yang dinilai akan lebih besar. Gaji PNS pun akan disederhanakan, terdiri dari gaji dan tunjangan. Formula gaji akan ditentukan berdasarkan beban kerja, tanggung jawab, dan risiko pekerjaan. Sementara formula tunjangan akan meliputi tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan berdasarkan indeks harga di daerah masing-masing. Selain itu, untuk tahun ini, pemerintah juga sudah mengalokasikan dana 120 triliun rupiah untuk 3,1 juta pensiunan yang dibayar lewat Taspen untuk ASN dan PT Asabri untuk pensiunan TNI dan Polri. Skema yang digunakan dalam 20 tahun terakhir menggunakan sistem pay as you go. Saat ini tengah dikaji pembayaran pensiunan dengan skema fully funded, yakni pembayaran pensiunan berbentuk patungan antara ASN dan pemerintah. Mengenai kebijakan gaji, tunjangan, dan rumusan pembayaran pensiun, Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Nasional Zudan Arif Fakrullah menyebut, sudah seharusnya ASN patuh dan taat atas keputusan pemerintah. Terkait dengan gaji, tunjangan, dan lain-lainnya sepenuhnya dari Korpri menyerahkan kepada pemerintah. Karena kita tahu kondisi keuangan negara saat ini sedang difokuskan untuk penanganan COVID-19 dan untuk social safety net, jaring pengaman sosial. Seluruh ASN pun akan tegak lurus dengan negara. Karena tidak ada tradisi di dunia birokrasi, tradisi di dunia ASN untuk menuntut gaji. Misalnya berdemo, meminta gaji yang lebih tinggi, tidak ada. Inilah tahun yang membuat banyak orang harus menebalkan tenggang rasa. Keputusan pemerintah untuk menunda kenaikan gaji ASN dan mengalokasikan untuk peningkatan dana sosial dan kesehatan adalah sebuah keputusan yang harus didukung dengan bijaksana. Tugas kita adalah mengawalnya,
agar implementasi di lapangan benar-benar terasa dan tentunya juga tepat sasaran. Tim Liputan CNBC Indonesia.